Selamat datang kembali di channel Arsitek Sumba. Nah, bagi kamu yang sedang berencana membangun rumah atau membuka usaha kos-kosan, saya doakan segera dilancarkan ya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini saya akan tunjukkan desain kos-kosan berukuran 3x5 untuk setiap kamarnya pada lahan sempit 7x19 meter guys, dimana desain kos-kosan ini akan menjadi bangunan 2 lantai. Dan simak sampai selesai bagi kamu yang penasaran dengan bentuk jadi dari desain ini guys. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang membutuhkan jasa desain arsitek, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Dan sekarang kita akan lanjut untuk animasi konstruksinya guys. Setelah melakukan pekerjaan konstruksi dari tahap pondasi, di sini kita menggunakan pondasi footplat atau cakar ayam yang dipadukan dengan pondasi batu kali. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemasangan slope seperti ini ya, dimana kita tahu slope ini adalah struktur pengikat bagian bawah. Jadi dia akan menyatukan struktur kolom ya, mengikat semua struktur kolom, dan dia juga sebagai penyalur beban dari dinding. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan dengan pekerjaan konstruksi bagian tiang atau kolom guys. Nah, untuk bangunan lantai 2, struktur kolomnya ini nggak boleh main-main atau nggak boleh salah ya, karena dia penopang beban utama guys. Nah, setelah itu kita lanjut dengan pekerjaan lantai. Di situ kita tunjukkan pekerjaan lantai. Walaupun itu pekerjaannya sebenarnya belum tahapannya, tapi ini karena kita harus tunjukkan secara 3D, jadi kita dahulukan lantainya agar kelihatan. Dilanjutkan dengan pemasangan dinding serta kusen guys. Untuk dinding ini tinggal disesuaikan dengan material yang ada ya, baik itu bata merah, batako atau bata ringan, itu sama bagusnya guys. Nah, di sini untuk pemasangan kusennya bisa dilihat ada bukaan pada bagian depan dan ada bukaan pada bagian belakang. Jadi konsep untuk desain kos-kosan kali ini itu untuk sirkulasi udaranya 2 arah guys, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Jadi di bagian belakang nantinya ada space kosong berupa jemuran, akan berfungsi juga sebagai ruang atau tempat pertukaran udara. Seperti ini tampilan dari belakang guys. Setiap kamar mandi ada bukaan juga dari ventilasi kaca es, seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut dengan pemasangan bagian keramik guys. Nah, di sini kita gunakan keramik 50-50 atau 50x50, serta di bagian dapur dan kamar mandi itu keramik 25x25 tekstur kasar guys, agar nggak licin ya dapur dan kamar mandinya. Nah, dapurnya minimalis saja seperti ini, ada meja beton, kita lengkapi dengan wastafel dan ada kompor gas yang bisa kita letakkan di situ guys. Untuk dinding kamar mandi kita lapisi juga dengan keramik agar tidak merembes untuk kelembabannya ke ruang-ruang lain ya. Dan di sini kita menggunakan kloset duduk, ada shower untuk mandi guys. Kita berpindah ke ruang kamarnya. Nah, untuk ruang kamarnya ada kasur double bed seperti ini, ada 1 unit lemari, dan pembatas antar dapur dan kamar kita kasih tirai atau gorden seperti itu guys. Kalau mau tambahkan pintu silakan, tapi boros ya. Kemudian untuk pintu dan jendela posisinya dengan tempat tidur saya buat seperti itu. Kalau mau di otak-atik lagi kasurnya silahkan ya. Kemudian tangganya ini di tengah-tengah. Nah, kita letakkan tangganya di tengah-tengah agar berimbang ya. Jarak dari kamar-kamar yang berada di ujung itu dari tengah-tengah itu sama guys. Jadi kalau ada bencana, gempa atau apa gitu, semua yang bagian atas di penghuni lantai 2 itu bisa cepat untuk menyelamatkan diri guys. Kemudian kita lanjut dengan pekerjaan bagian balok lantai dan pengecoran plat lantai di lantai 2 nya guys, seperti ini ya. Tuh, ini untuk konstruksinya ketebalan plat lantai itu sekitar 12 cm guys, seperti ini. Dan ini untuk kamar-kamar di lantai 2 nya itu penataan ruangnya masih sama dengan yang ada di lantai 1. Dan di sini untuk selasarnya itu kita buat 1,5 meter guys. Jadi ini leluasa banget untuk selasarnya. Mau 2 orang berpapasan sambil pegang barang pun masih bisa ya. Jadi konsepnya seperti itu guys.
Oh ya, di bagian pintu dan jendela itu masing-masing sudah terdapat ventilasi udara, baik pintu depan maupun yang di belakang, itu untuk memaksimalkan juga pertukaran udara atau sirkulasi udaranya guys. Terutama di bagian dapurnya itu harus lancar sirkulasi udaranya agar bau tak sedap atau sisa asap masakan bisa langsung dibuang keluar dan ditukar dengan udara yang lebih baru atau bersih. Untuk bagian belakangnya, bagian jemuran di lantai 2, agar tidak terlalu membebani struktur balok, di situ kita padukan dengan railing guys. Railing dari besi hollow atau baja hollow sehingga itu lebih ringan dan bisa lebih leluasa udara masuk ya. Jemuran pun lebih cepat kering. Nah, di lantai 2 kita lanjut dengan pemasangan bagian keramik seperti ini, dan lagi-lagi penataan ruangnya sama persis ya dengan lantai satunya. Terutama bagian kamar mandi dan dapur, di situ dibuat sejajar agar pipa sanitasinya itu lebih gampang ya, dibuat sejajar lebih lancar dan terhindar dari penyumbatan. Kalau dilekuk-lekuk itu bisa terjadi penyumbatan. Nah, jadi seperti ini untuk penataan ruangnya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan struktur atap. Di sini sudah dilihat bentuk-bentuk dari kewel atau gunungan. Sebelumnya kita tutup dulu untuk plafonnya. Nah, di sini rangka plafon bisa gunakan kayu atau besi hollow ya. Kemudian ini kalau plafonnya bisa pakai gipsum atau triplek. Tinggal disesuaikan dengan budget yang ada. Untuk rangka atapnya sendiri di sini kita menggunakan rangka atap baja ringan seperti ini ya. Nah, untuk jarak pemasangannya ini sekitar 1 meter sampai 1,25. Itu lebih bagus seperti itu ya. Dan untuk bagian rengnya seperti ini, reng baja ringan juga, ini jarak 80 cm karena kita akan menggunakan spandek atau seng gelombang seperti ini. Tidak lupa kita kasih list plang di bagian ujung atapnya agar terlihat lebih rapi dan elegan ya. Nah, ini penutup atapnya bisa dari spandek, bisa dari seng gelombang seperti ini. Oh ya, itu ada bukaan di bagian tengah-tengah atap, itu nanti ada cordak beton untuk dudukan tandon ya. Sebentar kita akan tunjukkan juga. Ini kita lanjut pemasangan pintu jendela sampai selesai. Dan untuk bagian fasadnya itu kita ada permainan plesteran dengan motif garis-garis. Dan untuk pembatas selasar lantai 2 kita gunakan kembali, ini ada railing dari besi hollow ya, jadi lebih ringan. Nah, untuk posisi di tanahnya seperti ini. Dan di bagian bawah untuk parkiran itu kita kosongkan 1 kamar ya. Jadi itu berfungsi untuk parkiran. Kita pakai alas parkirannya itu kita pakai paving block karena material ini kokoh banget, tahan panas, tahan hujan. Nah, ini untuk tampak dari depan bangunannya seperti itu, ada permainan batu alam dan plesteran motif garis-garis ya. Nah, ini untuk bagian tampak depan tiap kamarnya seperti ini. Dan ini yang saya bilang tadi, bagian atas itu ada dak beton untuk dudukan tandon seperti ini. Tidak lupa juga kita kasih bukaan agar ada akses dari bawah untuk kontrol ya, untuk area tandonnya itu. Jadi ada tangga untuk naik ke atas. Nah, kemudian pagar kelilingnya seperti ini. Tuh, gimana guys? Apakah ini desainnya sudah cukup menginspirasi dan bermanfaat? Kalau menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini guys. Bisa juga kamu simpan, siapa tahu mau ditonton di hari berikutnya. Nah, ini tampilan dari depan, ada kanopi seperti itu untuk memaksimalkan penutup dari tempat parkir ya, agar kendaraan itu aman dari sinar matahari. Nah, kita kasih sedikit tanaman di bagian pagarnya juga. Dan itu tampilan untuk parkiran motornya seperti ini ya. Ada gerbangnya, jadi aman banget untuk kendaraan penghuninya.
Oke, sekian untuk desain kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kamu yang mungkin sedang membutuhkan desain-desain kos-kosan seperti ini ya. Dan bagi kamu yang belum follow, jangan lupa follow atau subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbarunya.